sebelumnya, Bima bisa kembali dengan selamat. Tapi Kunti yang merasa ragu akan keselamatan dari anak-anaknya memutuskan untuk membawa semua anak-anaknya kembali ke Kunti Bocah. Dan saat itulah Bisma menghentikannya. Bisma lalu mempermasalahkan ketidakadilan yang telah dialami oleh para Pandawa dan memerintahkan Destra Rastra untuk mengirim anak-anaknya pada pendidikan Guru Drona. Dalam pendidikan khusus Guru Drona, semua putramu itu harus belajar selama 12 tahun. Dia juga mengusir Sang Kuni yang licik keluar dari kerajaan Hastinapura. Kisah pun berlanjut. Anakku tidak bersalah. Kalau kau yakin anakku tidak bersalah, harusnya terdengar jelas dari suara. Kau harus bisa menegakkan keadilan yang mulia. Kau harus bisa menegakkan keadilan yang mulia. Seperti juga putra Pandu yang tidak dilindungi ayahnya. Dengan cara yang sama, kau pun harus berhenti untuk melindungi para putramu yang mulia. Dalam pendidikan khusus Guru Drona, semua putramu itu harus belajar selama 12 tahun penuh. Dan selama 12 tahun itu, kau tidak boleh menghubungi putra-putramu bagaimanapun caranya. Ayah? Ayah? Apa benar yang aku dengar? Aku harus mengikuti pendidikan. Diam kau! Belajarlah untuk minta izin dulu padaku sebelum kau masuk ke ruanganku. Ayah? Ya. Aku perintahkan kau untuk pergi dan tinggal di tempat Guru Drona bersama dengan saudara-saudaramu. Di pinggiran dari Sungai Risaba. Lokasinya sangat jauh dari Hastinapura. Di sana, kau akan belajar untuk konsentrasi pada pelajaranmu. Kau harus patuhi apapun perintah dari gurumu itu. Dan terhadap anak-anak dari Pandu, kau harus bersikap baik pada mereka. Tapi kenapa ayah mengabaikanku seperti ini? Setidaknya berikan alasannya padaku. Karena memang itulah tradisinya, anakku. Kesombonganmu itu. Dan demi mengembalikan perilakumu yang baik pada jalan kebenaran. Itulah satu-satunya cara yang aku miliki. Tapi kesombongan seperti apa yang telah aku tunjukkan, ayah? Aku sendiri selama ini selalu berusaha memenuhi keinginan ayah. Lalu bagaimana dengan ayah sendiri? Tidak ingin aku jadi penerus ayah? Jadi raja dinasti Kuru? Berani-beraninya kau berkata begitu padaku. Apapun yang kau lakukan pada Bima Putra Pandu, apa itu yang aku inginkan? Tapi dia itu musuh, ayah. Mereka datang kemari untuk menghentikan keinginan ayah agar tidak terpenuhi. Itu satu-satunya cara untuk menghadapi musuh. Musuh? Pernahkah aku bilang padamu bahwa anak-anak Pandu adalah musuhmu? Ayah sendiri pernah mengatakannya. Ayah sendiri yang bilang. Ayah bilang, hidup itu artinya ambisi. Semua impian kita adalah milik dari hidup kita. Siapapun yang menjadi halangan dalam mencapainya, maka orang itu sudah menjadi tugas kita untuk menghabisinya. Kata-kata itu, aku dengar dari ayah. Lalu kenapa aku disalahkan? Salah. Aku tidak tahu apakah itu adalah salahmu. Saat ini yang aku tahu adalah bahwa aku sebelumnya mungkin telah memberimu nasihat yang salah. Untuk bisa menyelesaikan pendidikanmu nanti adalah satu-satunya kesempatan yang kau miliki, anakku. Jadi kau harus pergi. Pergilah ke sana dan gunakan semua kemampuanmu untuk bisa menjadi berguna. Pergilah. Tapi ayah, Pergi. Pergi.
Setiap anak yang kemudian datang di dunia ini sama sekali belum memiliki pengertian. Bagian terdalam dari dirinya sama sekali belum mengerti sisi yang baik maupun sisi yang buruk. Itu artinya, dengan melahirkan seorang anak yang tidak memiliki kualitas yang baik atau sebaliknya, lalu bagaimana mereka bisa mendapat kualitas yang baik atau buruk? Pernahkah kita memikirkan hal seperti itu? Apa yang sudah mereka dengar berulang kali dari orang tuanya, maka pasti anak-anak akan menerimanya dengan nilai yang sama. Misalnya, sebuah jalan yang dibentuk untuk sampai ke desa yang bersungai itu hanya bisa dilakukan oleh yang sudah berulang kali melewatinya. Artinya, keinginan dari orang tua bisa mengembangkan kualitas yang baik atau buruk pada anak-anak mereka. Bukankah begitu juga menurutmu? Tapi, saat mereka melihat hal buruk pada anak-anaknya, maka orang tua akan sedih dan tidak bahagia. Para orang tua bertanya pada dirinya sendiri, di mana anak-anak mereka belajar hal tidak bermoral seperti itu? Sebenarnya adalah orang tua tanpa sadar telah memberikan contoh yang tidak bermoral pada anak-anaknya, yang kemudian hal itu menjadi berkembang hingga ke dalam hati mereka. Artinya, orang tua yang menginginkan anak mereka menjadi bijaksana dan benar harus bisa mengendalikan hasrat diri mereka terlebih dahulu. Bukankah itu yang penting? Semua orang tua seharusnya memikirkan hal ini. Narayanam namaskritya naram caiva narottamam. Narayanam namaskritya naram caiva narottamam. Devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Para hadirin sekalian, generasi baru dari dinasti Kuru hari ini sedang menuju pada tahap paling penting dalam kehidupan mereka. Di antara keempat tahap yang sudah disebutkan dalam kitab, hal yang terpenting adalah kehidupan dalam pendidikan. Pada masa-masa berikutnya, kebahagiaan masyarakat dan kedamaian. Keduanya bergantung pada cinta akan pengetahuan dari murid-murid yang ada saat ini dan kebenarannya. Setelah 12 tahun, saat para pangeran kembali dari pendidikan mereka, mereka akan mampu memberikan negeri ini pengaturan, keamanan, dan keadilan. Mereka akan kembali setelah memiliki pengetahuan itu, dan aku percaya itu. Hidup para pangeran Kuru! Hidup! Hidup para pangeran Kuru! Hidup!